Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, Yi Yesus Jidu Deminggi Ansin, True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini begini ya. Siapa itu roh Bapa? Saudara-saudara, kalau bicara tentang Bapa pasti menarik ini, terutama oleh orang-orang Tritunggal ya. Siap-siap ya. Yang nanya ini pendeta Tritunggal, jangan disebutin nama katanya. Pendeta Tritunggal ini hampir tobat, suka mendengarkan tayangan saya walaupun belum tobat, belum ya. Biasalah, keras kepala dulu ya. Jadi dia nanya, "Pak, siapa itu roh Bapa?" katanya, ya. Saudara-saudara, sebelum saya membuat tayangan kami sekarang ini 2120-an ya. Hikmat yang diberikan kepada kami 2500 tayangan. Kenapa 2500? Supaya mengisi setiap slot. Ngomong gampangnya gini, Anda sedang lihat olahraga, YouTube olahraga, nanti di scroll ke bawah ada tayangan Pendeta HTD. Anda lagi dengerin YouTube entertainment, nanti ada khotbahnya Pendeta HTD. Bahkan Anda lagi ngeliatin tayangan jorok, ada nanti Pendeta HTD. Ya. Berapa harus begitu? 2500 katanya. Kalau seseorang menayangkan 2500 tayangan, nanti akan mengisi semua slot. Ya. Ya, Anda boleh cek kok. Sekarang ada apa? Mau sedang dengerin musik gitu ya, lagu apa? Tiba-tiba ada tayangan HTD ya. Ya. Kami bukan mencari uang dari YouTube. Ingat ya saudara-saudara ya, tidak pernah ya di dalam tayangan terus kami, saudara-saudara subscribe dong. Enggak pernah gitu. Punya misi masing-masing. Nanti setelah 2500 kami akan punya misi lagi yang baru ya loh. Entah bentuknya apa ya. Nanti tunggu hikmat dari Yesus ya. Yesus Allah yang saya sembah ya. Ya saudara-saudara, kali ini siapa itu roh Bapa? Ya, Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Ini judulnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, ya saudara ya. Jadi kita akan diuji ya, apakah iman kita itu murni apa tidak ya. Nanti diuji dalam hal-hal seperti ini ya. Tenang aja, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, P-nya pakai huruf besar. Ini bukan penghibur apa, tukang main musik atau penyanyi, bukan. Penghibur pakai P huruf besar, artinya kata ganti Allah ya. Yaitu Roh Kudus, R-nya huruf besar, K-nya huruf besar, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Berarti Roh Kudus punya nama, yaitu Yesus. Seperti namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa nama Bapa? Yesus ya. Klop dong, Yohanes 17 ayat 11. Namamu yang engkau berikan kepadaku, ayat 12 juga. Siapa nama Bapa? Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur ini juga sama, penghibur P-nya huruf besar sama dengan Yohanes 14 ayat 26. Cuman bedanya penghibur yang ini kuutus dari Bapa datang. Kalau penghibur yang kuutus dari Bapa ini datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 14 ayat 26, penghibur Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Yohanes 15 ayat 26, penghibur yang sama, yaitu kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran keluar dari Bapa. Jadi dengan begini langsung mudah. Siapakah roh Bapa?
Roh Bapa adalah penghibur, P-nya pakai huruf besar. Roh Bapa adalah Roh Kudus. Roh Bapa adalah Roh kebenaran yang punya nama Yesus Kristus. Anda bingung nggak? Roh Bapa adalah Roh Kudus. Roh Bapa adalah penghibur. Roh Bapa adalah Roh kebenaran yang punya nama Yesus Kristus. Karena ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Tapi kami bingung, Pak. Ya salah sendiri kok bingung. Anda tidak akan bingung kalau Anda memahami Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Kalau Anda paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus, maka Anda akan mudah memahami. Penghibur Roh Bapa adalah Roh kebenaran, adalah Roh Kudus, keluar dari Bapa, diutus oleh Yesus, punya nama Yesus. Maka Bapa kiasan Yesus. Sebab Roh Kudus adalah rohnya Yesus juga. Di dalam Lukas 1 ayat 35. Jadi Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Bapa sami mawon. Kok bisa begitu, Pak? Karena Bapa kiasan Yesus. Ya, kalau Anda tidak memahami ini, kalau Anda tetap ngotot Allah itu pribadi, ada pribadi Bapa, ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Yesus. Jadi bisa dihitung, ini pribadi 1 Bapa, pribadi 2 Yesus, pribadi 3 Roh Kudus. Ya, nggak akan ketemu. Ya, Anda akan bingung, super bingung ya. Kenapa Tritunggal bingung melulu? Karena Tritunggal menganggap Allah itu pribadi. Apakah Roh Kudus itu Allah, Pak? Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus Allah. Tapi bukan Allah Roh Kudus, tidak ada Allah Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus Allah. Roh Bapa, Roh Kudus, berarti Allah dong? Betul. Roh Bapa, Roh kebenaran, berarti Allah dong? Betul. Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, penghibur itu tak lain tak bukan punya nama Yesus. Berarti Yesus Allah dong? Betul. Mana ada ayat Yesus Allah? Wahyu 22 ayat 7. Aku menjadi Allah. Wahyu 21 ayat Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Gitu. Lalu ada yang mau melesetkan itu firman Tuhan Allah, Kak. Berarti Alfa Omega beda sama Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah kan Yesus yang duduk di tahta surga di dalam Wahyu 4 ayat 2. Ya toh? Seorang S-nya huruf besar, kata ganti Allah. Ada yang ngotot tuh sama saya itu. Kenapa yang duduk di tahta surga disebut seorang, emangnya orang? Seorang itu S-nya pakai huruf besar, kata ganti Allah. Persis dengan baiklah kita menciptakan manusia, K-nya huruf besar, kata ganti Allah. Kejadian 1 ayat 26. Ya, atau kami, ya toh. Kami juga K-nya huruf besar, kata ganti Allah. Jadi kata ganti Allah itu ada kita, ada kami yang K-nya huruf besar, lalu ada seorang S-nya huruf besar. Ada juga yang lanjut usia, ya toh. Sama itu juga. Yang lanjut usia itu juga kata ganti Allah, ya. Termasuk seorang, ya. Jadi penghibur juga kata ganti Allah. Penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Bapa, Roh Kudus, Roh Allah, ya, Roh Yesus sami mawon. Padat, singkat dan clear, Pak Pendeta Tritunggal yang tidak mau disebutkan nama, kami maklum, Pak. Di tempat kami juga banyak pendeta Tritunggal, Pak, ya. Saudara-saudara yang mau paham Alkitab ya ikut sekolah Alkitab, ya. Karena bagaimanapun juga pemberitaan tentang kebenaran Alkitab itu penting, itu seumur hidup, ya. Anda paham Alkitab di atas rata-rata seumur hidup, ya. Akan tiba saatnya nanti, ya, kita sudah menyebar nih, ya. Di medsos saja sekarang sudah ketahuan kok. Anda yang masih Tritunggal langsung dibully, ya toh, langsung dibully. Udah nggak laku Anda bicara Tritunggal. Cuman belum bisa keluar dari Bapa, masih muter-muter di Bapa. Tapi sudah mengakui Allah Esa. Tritunggal sudah sampah katanya. Tritunggal itu sampah. Sudah banyak yang ngomong loh. Tritunggal itu sesat, Tritunggal itu sampah, ya toh. Ya. Terus apa? Tapi Allah itu masih Bapa. Nah, ini masih muter-muter sedikit lagi. Nanti klik, ya toh. Kalau sudah mereka paham bahwa Bapa itu kiasan Yesus, maka segala sesuatu menjadi clear. Satu lagi, ya, para Tritunggal yang sudah mulai memahami Allah Esa, tetapi Anda masih belum bisa meninggalkan Bapa. Begitu Anda memahami Bapa itu kiasan Yesus,
Yohanes 16 ayat 25, maka semuanya terang benderang. Terang benderang, wah bener ini. Pengajaran HTD bener ini ya. Alkitabiah full bahwa Allah yang benar itu Yesus sekarang, bukan Bapa. Yang nyembah Bapa justru jadi Kristen kambing. Ya, supaya Anda tahu nanti ya. Ya kalau Anda sudah clear ya toh, udah clear ya bahwa Bapa itu kiasan Yesus, sudah selesai ya toh. Sudah nggak ada lagi Bapa di surga, nanti Anda akan very clear dan pikiran ini dibuka twing gitu ya, ngerti Alkitab. Ikut sekolah Alkitab makanya ya saudara ya. Ya di era pandemi ini bagaimanapun juga hal-hal ini penting ya toh. Corona kan masih cukup lama ya. Vaksinnya aja baru mulai diedarkan kalau tidak salah Januari 2021 ya toh. Ya penduduk sebanyak ini kan bisa disuntik semua mungkin juga sampai 2022 ya toh baru selesai suntik semua ya. Itu prediksinya seperti itu. Itu kalau kita mengacu dari vaksin ya. Ya mendingan ikut sekolah Alkitab ya, ngerti ya toh. Supaya pengajaran ini ngerti ini bener ini ya. Ya kami tidak cari uang dari YouTube. Ingat saudara, kami tidak cari uang dari YouTube. Kami tidak pernah ngomong, ayo subscribe, ayo jangan lupa like. Enggak kayak gitu ya. Dan kami tidak pernah bikin off komen, enggak pernah. Biarin Anda mau komen kayak apa, biarin. Kami menyediakan banyak sarana kok. Mau debat WA boleh, mau tanya jawab lewat WA boleh. Ya, mau ketemu juga boleh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Amin.